Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah yang mana malamnya setelah kitanya melaksanakan puasa Ramadan dan berhari raya Idul Fitri, kita dapat berkumpul di tempat yang sangat mulianya untuk kitanya melanjuti pengajian tastafi sebagai mana biasa yang urunan tiap sebelum Ramadan kitanya akhiri buat sementara. Selawat dan salim marilah sama-sama kitanya sanjung sajikan keharibaan junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh para al dan sahabat beliau sekalian yang adanya hormati dan muliakan para abu, para ulama yang berhadir, wabil khusus Bapak Kakanwil Kementerian Agama Aceh, seluruh panitia masjid, pengurus Masjid Raya Baitur Rahman dan koordinator serta seluruh jajarannya untuk pengajian tastafi di Masjid Raya Banda Acehnya, kaum mak dan kaum ayah serta tokoh masyarakat yang berhadir, hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pengajian malamnya kamu lagi telum berakan hanali materi, hanali baca kitab, langsung pertanyaan. Malamnya lun membaca kitab buku yang dijelaskan oleh pengarang baik hadis Nabi atau cerita para sahabat, memandungnya juga pelajaran bagi kitanya dalam mengarungi bahtera hidup selama di dunia. Dalam masa lun menyampaikan materinya, drone napikir aju yang berlen nak pemekaran lung tu tanya yang baca habis materi baru napikir dan nak najuk nomor WA dia kirim maju nyana pertanyaan dia kirim maju pak nomor ada kala nyawa namat ming kadang preh tu kadang pidato 2 minit. Yang pertama, kitabnya membahas tentang kelebihan menuntut ilmu. Pakannya tacok. Karena akhir-akhirnya orang getanya menyata pakat meratib cuma yang meratib punuh masjid ula-ulua. Nyobut direduh macam. Jadi nilai berkah rata jatuh. Kadi bedah nilai fikir, nilai tilawat dan pidato yang hana manfaat kadang. Karena ramai orang pidato berbagai jago nak jaga katanya. Mahan dengar. Anak tu salah. Tak pegah apa tepat menan, hana lucu, hana jaga pi tengok orang. Tak pegah jaga pi rela.
Jadi lun usahakan benar wapu. Nyo yang bacanya hadis. Tapi menyeperle penjelasan dah coba jelaskan menyohana dah terjemah menteng bari hana lu bacali karena drone hana ikut ujian. Ya didayah payah dah baca na ibu bari ujian kai doang baca. Riwayat dari Abi Waqid Al-Laisi bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa dia neduk dalam masjid karena Nabi muda rumah mutamuk dengan masjid nyana lepas Madinah yang samping rodah yang ke rumah Nabi dengan istrinya Aisyah. Jadi tinggal Nabi menyogejak masjid, buka pintu samping, debit lam raudah langsung. Yang Nabi dalam masjid, wanas ma'ah, tetap na jamaah ramai serta Nabi. Tiba-tiba datang 3 orang, maka menghadap 2 orang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pergi yang satu lagi balik belakang. Lilhedro jame 2 menghadap Rasul, 3 gedebit gua. Kun Abi Waqid Al-Laisi maka berdiri 2 orang di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun salah satu daripada 2 yang kadang di sisi Nabi kekalan na lapang dalam jamaah yang dengar pelajaran daripada Nabi, maka duduk ia satu dalamnya lapang. Yang keidanya menyertai ikut lagi orang yang ja'bak Nabi Yurajih. Orang ketamang dalam jamaah kekalan na lapang diisi lapangnya baik geduk pak janggala aju yang letak lapang itu itu untuk tujuh di berarti hana dicap pedoman daripada sahabat Nabi. 2 yang tamang gedeng samping Nabi, yang 3 kekalan na lapang itu kosong ya duk kenan. Adapun seorang yang lain hana lapang li duduk di belakang mereka itu jamaah. Yang kabeh matau ke baru duduk likut. Adapun yang ketiga balik belakang pulang tidak gua. Maka tatkala selesai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kali disampaikan biasa Nabi yang kesemubut adalah wahyu yang datang. Nah wahyu yang bandren sampaikan ke surah, dijelaskan. Nyoka selesai berkata Rasulullah, adakah tidak ulun berkhabar akan kamu tentang ledo urung gunung? Ditanya oleh Nabi, yang awak yang dudo ledo na payah lu cerita badro-dro nenyo tentu kejawab oleh sahabat, kamu ingin dengar posisi urang nyalhe akiban. Adapun salah satu daripada mereka itu gaknya kembali kepada Allah, kekalan na lapang kejak ke yang dikira urang wo kepada Allah, maka diterima urang yang oleh Allah. Karena Nabi kasyaf lebih nibah kasyaf para aulia itu yang terjadi netepu dan disampaikan kepada sahabat. Adapun yang kedua yang duk dilikat hana lapang dia duk dilikat ngan merasa malu daripada Allah, maka Allah pun merasa malu daripada orang tersebut. Dan adapun yang lain yang kau berpaling dia daripada Allah,
maka berpaling Allah daripadanya. Habis hadis. Kesimpulan ditanya waktu dadah pada tempat pengajian dalam istilah kitabnya kun halqah ilmu yang datang laju dalam jamaah menyona yang kosong mahana dadu di lekutnya yang be tahu ngaholo kena yang kata bawa hadis yang kedua gede-gede li Habib Ahmad bin Umar bin Sumit satu masalah yang gede-gede. Jikalau Nabi SAW masuk di satu tempat yang ada dua jamaah berkumpul, halqah menyebabkan dua belum lagi orang kena baju bu mulut ide sabo ino sabo kalau lagi malamnya taboh lagai ana doa abo urinang kira taboh sin cuma lun terima kasih tak kepada panitia masjid katru lagi lun kau pegawai dabing kau urinang nyan leh padu godruh ka nyokana alhamdulillah cuma tipu tu yang ana londong na bagi tu hendak alhamdulillah bandua jadi cerita kada pegah be cuma awai ana gedengar kadang si ana gedengar si ana gedengar alhamdulillah tapi kana urinang ada ana jadar aku bagi anak kok pertama sampai gede baru jid isi saf kedua gede-gede masalah di Umar bin Sumit Ahmad bin Umar bin Sumit menyonabi gejak bata bertempat yang nak dua kelompok satu kelompok belajar ilmu dan mengajar manusia yang lain dan menjelaskan hukum tentang halal dan haram. Kelompok yang kedua menyebut sifat Nabi berzanji baca menyodino dia ulami tunan yang nak cerita tentang sifat Nabi dan menyebutkan tentang kelahiran Nabi yang dua boh taboh mudiki nyebat aja mudiki maulid taboh kelompok mudiki taboh kelompok put ya dilisun Nabi ila ail hal kata ini yang dekedi pro Nabi dekedi masalah kuno li Habib hau kedua Nabi langsung Habib Ahmad dijawab Nabi kedua kepada kelompok yang belajar mengajar manusia akan ilmu dan menyebutkan tentang hukum halal dan haram. Anak ikut bah kelompok mediki. Mediki pegah sifat Nabi dak boleh kenang dia tu. Kenang ke pegah sifat Nabi nan ba urang ber kedu. Dan kelompok yang menyebut wasaf Nabi, kelahiran Nabi mencakup di atas ilmu yang dituntutkan. Gaya cila agama, katanya budak tubuh kiban sifat Nabi semoga dia tak ikuti, dia tak contohi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang nak pelajari dapat kiban sifat Nabi kiban tak ikut ketuntut sin walakin al-ula auqat. Tetapi yang pertama kelompok yang belajar dan mengajar lebih kuat untuk kita ikuti daripada kelompok yang berzikir Allah.
Yang kedua, yang kedua, Nabi SAW berhad gembira dengan seseorang yang menghafal dia akan zubat. Zubatnya nazam bagian fikih. Ya. Matan tu begitu. Matan zubat. Jadi nazam untuk mudah tahafaz hukum dipegang oleh ulama kitab fikih yang menazam masyair. Nabi senangkan kepada orang yang gedip hafal matan zubat, misalnya ruh lain atau bidang fikih, min rajulin yahfadul maulid, daripada sira orang yang hafal sejarah kelahiran Nabi. Ngan hafal Barzanji ataupun ucapannya dia ulamiat. Enggak hafal mandan negeri mandan. Safinatun Najah, lebih galak Nabi. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nedamang masjid, akan melihat ya Nabi dua majlis. Salah satu daripada dua majlis berdoa mereka itu kepada Allah, dan gemar mereka itu kepada Allah, mendoa, meratib, berzikir. Satu kelompok. Kelompok yang lain belajar, mereka itu akan fit dan mengajar oleh mereka itu. Di kelompok yang kedua hukum fikih dan mengajar orang lain. Maka kekun li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kilal majlisin alal khair, banduakan majlis meratib dan berdoa bigat, majlis meruno fikih dan mengajar gat. Ahaduhuma afdalu minal akhar, tapi salah satu daripada dua buah majlis lebih baik daripada yang lain. Gad bandua, tapi na yang lebih afdal. Adapun mereka itu yang mendoa kepada Allah, laki itu yang galak, gemar kepada Allah, zikir, insya'a atahum, yang kehendak oleh Allah geberi apa yang belakang oleh orangnya, wa insya'a manahum, dan jika Allah berkehendak anak gebi apa yang belakang oleh orangnya. Sabah kelompok tu yang buat dan semua buat. Adapun mereka itu kelompok yang kedua, maka belajar mereka itu dan mengajar akan orang-orang yang belum mempunyai ilmu. Harga teman murunoro dan purno orang lain. Wa innama bu'istu mualliman. Lun ke Nabi dikirim oleh Allah sebagai Rasul untuk menyampaikan ilmu, untuk mengajar. Wa haula afdalu, orang belajar ilmu dan mengajar itu lebih baik karena sesuai dengan tujuan keutuskan Nabi. Karena di Nabi innama bu'istu liutammima, maka rimal akhlak, Nabi dikirim untuk menyempurnakan akhlak yang mulia kepada umat. Lain al ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris Nabi, yang diwarisi bukan harta tapi adalah metode belajar dan mengajar. Nabi kemuruno ilai ba Jibril kemuruno ba loh mahfuz. Jadi lu fikir berokan dota dua Jibril dengan Allah Taala. Gesang ba Jibril bu yang perlu kita perlu di Nabi rupanya cukup jauh. Nah, ingat sejarah Mi'raj 70 tu hijab.
gelontok kepada Sadratul Muntaha Jibril Glakaidin Muhammad ilung etno batas lung pengendron gede hanjit li angang lung yang watenyan ubi dulu tu Jibril. Jadi dihtat kelebihan Nabi. Jadi Jibril gemeruno ba Lauh Mahfuz inan kam tulis buku yang perlu disampaikan kepada Nabi. Dia merumpuk Nabi, sampaikan Nabi, berarti Nabi belajar pada Jibril. Kemudian Nabi diajar pada sahabat, sahabat diajar kepada para tabi'in, tabi'in kepada tabi'in hingga terus kepada mutaqaddimin, mutaakhirin dan masa gedanya dino. Jadi bu'istu mu'alliman fa'atahum hatta jalasa ma'ahum. Dari dua buah kelompok yang ratib dan doa, yang bud dan sumubud, Nabi kejak tu sajan jamaah yang bud dan sumubud. Kun Ka'bil Ahbar rahimahullah ta'ala, jikalau bahawa sungguh pahala tempat pun majalisil ilmi, kelompok duduk untuk belajar ilmu, nampak pahalanya bagi manusia. Sungguh membunuh mereka itu untuk merebut pahala tersebut, sehingga meninggalkan oleh tiap-tiap orang yang ada kegiatan akan kegiatannya, dan tiap orang yang mempunyai pasai akan pasainya. Allah nak kepada apa yang kebalah kegedanya ya berat kepegah di Ka'bil Ahbar punya Allah kepada fahla orang ikut pengajian merpah-repah mopoh-poh orang mekarat dia ikut ber sehingga pernah kegiatan ketinggai kedai-kedai gedung. Ini tanya kat Najib buka radio di cik betul. Nah pernah orang wet lampatai rata kedai na tolong. Jadi alhamdulillah cik, tetapi lagi pegah le MC kuno lebih semarak menyo langtung. Jadi semangat katanya minta mau barame. Nyo untung natu dua roda. Hana kagak eno dah kan. Tapi ilmu hana jika masalah yang karena kalau janji ilmu dengan Allah Ta'ala dan abun keamanah kelun walid maraban tugas hazanun selamana urumbut walau hanya fidro wajib urumbut dan menyona pat jabut wajib jabut. Alhamdulillah dinotiah napa lumbut li meninggai abun tanjungan meninggai abu dibilang tadi ke habis tak? Menyona yang tempu pun lembut si tapi hang kerja lah. Ya aku tak berjalan. Nama iklan dalam. Ya. Lima. Yang kelima Anas bin Malik. Nah dicok hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hotel juga helm. Kena tidak orang gedebit untuk kejak minta ilmu yang termasuk drone gedebit dari rumah tujuan jakbun fahuwa fi sabilillah, orangnya kekira berjuang pada jalan Allah. Jadi gelando nijak wayiran yang teman bendera nak perang AS dan Israel nijak juga benda fala sama ya ide ya ada kemati kan ini nak orang pernah mati dengan anak kan puya teman sama fala dikira berjuang pada jalan Allah hatta yarji'a sehingga go jadi ben wo juile kalau wolong tu duduk le no nak le falala ke Nabi barang siapa datang akannya oleh mati
padahal dia sedang menuntut ilmu demi menghidupkan Islam. Gaknya gejabeun buh majlis laganya buh dajak daya taban yang tujuan untuk pudip Islam antara gaknya dan para nabi dalam surga tinggal sabuh tingkat yang kemudahan untuk mentapaknya nabi itu lantai 5 surga yang paling tinggi 8 Firdaus yang kena tempat orang jabat tapi mati tapi ben porong gecoknya orang oleh Allah dalam posisi tengah tajabat yang tujuan untuk menghidupkan Islam yang mutapat dengan Nabi dalam surga. Kan Nabi dan yang penting Anbiya, para Nabi-Nabi yang lain. Barang siapa meninggal padahal sedang menuntut ilmu iring berdamping oleh Allah baginya akan orang lain yang diajar akannya dalam kuburnya meninggal tapi meninggal bak menuntut ilmu na guru tengah gejo tiro dalam kubur dia buat bak orangnya ila ayyab'atsallah aliman sehingga dengan gebuat dan kubur na guru gejo oleh Allah gebangkit gaknya oleh Allah tergolong dalam kelompok orang yang alim pulang. Yang terakhir ketika menyebut orang-orang yang saleh turunlah rahmat. Dan cekat tentang keurang saleh itun rahmat daripada Allah kepadanya. Fa kaifa bi mujalasatihim. Dan cekat tentang keurang saleh turun rahmat, maka bagaimana dengan sekedudukan dengan mereka itu? Dadu damruno lebih lom berat daripada turun rahmat. Maka bagaimana alam dengan menyebut yang paling saleh bagi orang yang saleh. Yang orang saleh biasa adunan. Yang paling saleh dari orang yang saleh nanduri Rasul. Baitanya na berada dekat Rasulullah waktu dekat orang-orang yang mulia, orang yang aulia, orang yang keramat. Tentang Nabi likut, ni tapi lumpingat ke Nabi dah ada mendung, hendak tak ke komen. Lagi hendak ke komen pala sembahyang wajib. Yang lekan pala sembahyang sunat, tentang sembahyang wajib ni pala yang menancin ke Rasul hendak tunjukkan yang keramat, kasyaf. Tentang anak yang beraya dulu. Wa kaifa bi dzikri aslahis salihin. Tu murung saleh biasa dah sebut turun rahmat, daduk ngurung nyalam lebih lefahla. Bagaimana dengan menyebut orang yang aslahus salihin, yang paling saleh daripada orang-orang saleh. Dah urungan ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kabeh tugas long yang pun. Terjadi olehnya kedua cek. Alhamdulillah ada pencerahan dari Abu tentang bagaimana pentingnya mencari ilmu. Tadi Abu sudah memesankan sebelum memulai sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang ditulis. Kayak semiki jino, tapi dari Ibu No ajak untuk semiki apa yang akan tanya. Sebelumnya kita mintakan kesediaan majelis salawat untuk membacakan beberapa salawat. Dipersilakan. Izin sebentar, mohon dicatat kembali nomor HP. Mungkin ada yang di rumah ingin bertanya. 0823 1661 0330. Nomor cantik ya, diulang lagi. 0823 1661 0330. Silakan ditanyakan. Terima kasih, silakan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
صلى الله عليه صلوا على نور الذي عرج السماء يرفع زمان يرفع زمان صلى عليه وسلم صلوا على نور الذي عرج السماء يرفع زمان يرفع زمان صلى عليه وسلم نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى نور المصطفى ملا الأكوان حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي محمد خير المرسلين الله الجلال أعطاك الجمال الله الجلال أعطاك الجمال يا شمس الكمال يا نور العين حبيبي محمد خير المرسلين حبيبي محمد خير المرسلين يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا يا ربي يا ربي يا ربي سلمنا يا رب يا رب يا ربي سلمنا كل الهداية منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي يا ربي كل الهداية منك يا الله يا الله حبل للتقوى إليك يا ربي صلوا على نور الذي عرج السماء يرفع زمان صلى عليه وسلم
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Baik, terima kasih. Lantunan sholawat yang sangat menggema luar biasa. Terima kasih. Untuk diketahui, setelah kajian kita biasanya bisa ditonton langsung atau didengarkan langsung di radio. Bisa juga nanti dilihat di media cetak dan juga ada di media elektronik online. Bisa diakses dengan kata kunci malam ini lebih kurang tentang fadilah menuntut ilmu. Kemudian saya juga teringat hampir sama yang diceritakan oleh Abu tadi tentang bagaimana fadilah menuntut ilmu, yang mungkin ini ada kawan-kawan kita yang belajar di negeri Syam, di mana di Damaskus terkenal dengan sebuah kisah Syekh Hisam Al-Burhani rahimahullah. Beliau menceritakan ada 2 orang pemuda yang meninggal, tiba-tiba pintu surga dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kuburnya. Yang beliau tidak lain adalah satu penuntut ilmu, satu lagi ada abangnya yang membiayai adiknya menuntut ilmu. Keduanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, langsung disambut oleh malaikat. Padahal seorang penggali kubur itu bisa menyaksikan sebuah kisah yang luar biasa tersebut, dan akhirnya beliau juga meninggalkan pekerjaannya sebagai penggali kubur dan meninggalkan segala apa yang ada di sekitarnya. Pergilah beliau menuntut ilmu, dan akhirnya beliau dikenal dengan seorang yang alim. Pada umur hampir 50 tahun beliau mulai kembali belajar kitab Jurumiyah dan segala ilmu-ilmu alat, sampai akhirnya beliau dikenal dengan Syekh Abdurrahman Al-Haffar. Al-Haffar di sini artinya adalah tukang gali kubur. Akhirnya beliau dikenal sampai sekarang adalah seorang yang menuntut ilmu di usia yang sudah lanjut, tetapi akhirnya menjadi seorang ulama yang tersohor. Dan rahmat Allah, kita di sini belum terlambat tentunya mencari ilmu, sebagaimana Abu mengarahkan tadi, pentingnya menuntut ilmu, sebagaimana yang disyarah dalam kitab ini tentang betapa pentingnya menuntut ilmu. Yang sudah berhadir silahkan bertanya, diutamakan dulu yang berkaitan dengan ini. Kalau tidak ada, nanti baru saya baca sudah mulai ada yang masuk, tapi belum terkait dengan ini, terkait jual beli dan lain-lain. Kami persilakan 2 dulu. Ada 2 ya. Ada satu lagi, 2, ada lagi. Ya, kita persilakan minta tolong. Ya, 3. Ini yang di depan dulu ya. Karena di depan biasanya memang nih, kita persilakan ada panitia mic. Jika bisa tidak terlalu panjang ya, langsung ini yang di depan dulu. Tidak terlalu panjang, langsung kepada inti pertanyaan. Ya, dipersilakan. Jangan lupa disebut nama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufik dari Dayah Darul Ihsan. Izin Abu, mohon pencerahan Abu, kasus di masyarakat ada penceramah atau dai yang berkali-kali menurut laporan jamaah dan DKM bahwa untuk mendapatkan makrifat tidak mesti dengan menuntut ilmu. Mohon pencerahan Abu. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabar-sabar hele Abu atau Ele. sabar-sabar? Hele Abu. Dilanjut tadi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abu yang dimuliakan, alhamdulillah, Nanlun Yusrizal dari Kota Janto. Pertanyaan dia Abu, mungkin yang dimaksud dengan menuntut ilmu bagi para santri jabat dayah. Nah, kan kamu mungkin yang ke usia lanjutnya menuntut ilmu dengan melengur drah. Jadi alhamdulillah di kampung karena drah kala drah. Cukup le. Kemudian pertanyaan dia, le kalau ka, tapi lada puput kurang nak kira. Apakah ada keseimbangan antara pahala dan dosa yang kamu tanggung? Misalnya dalam salat jamaah, kata kurang atau lalai nak kira kan? Apakahnya menghambat pahala yang kamu lakukan terhadap melengodrah? Demikian Abu, terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah disebutkan nama Abu tadi? Isrizal dari Jantel. Ya. Silakan tadi yang tunjuk tangan. Ini thalabah ilmu. Ya, silakan. Jangan lupa disebutkan nama dan daya. Tunggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Abu Gure Bang Bandung dan hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan, nama saya Tunku Syahril. Saya santri Dayah Najmun Najah Al-Aziziyah Kaju. Ingin bertanya Abu, apa hukumnya mengadakan solat Jumat yang tiada melengkapi syarat, seperti tiada ahli Jumat 40 orang seumpama yang diadakan di penjara? Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3. Pertanyaan ini hampir sama Tengku. Nyepu nomornya 0121, bukan? Bukan ah? Itu hampir sama ini tentang sholat Jumat dan masalah haram. Kami persilakan Abu. Terima kasih. Ru batingkan makrifah ana payah beun blo boh musabah yang kiribene du urut mupeng mandang tamida hanati ngam tadu menyo untuk berusaha na hadis kudusi harrik yadak anzil alaikar rizqah. Urang ulama awai anak gebu terjemah dengan bahasa Melayu, bahasa Aceh ju menggerak jaro iko nya rezeki makrifah Allah ada yang paling halu han memada ngan meratib tok golong lih darah menuju num golong god bere temayang golong tip syarat darukun. Bisakah sampai kepada tingkat makrifah menyojenjang syariat, tarikat, hakikat, makrifah yo bagi di hidup nyanpih musawsawtro. Maka dalam tarikat Naqsyabandi lewat telih baca Fatihah dan suratul Ikhlas lega biyutawasul linan, ya Allah, dengan berkat urangnya pertama Rasulullah, kedua Syekh Bahauddin Naqsyabandi yang po tarikat Naqsyabandi nepetruk lun kepada makrifah drone baru tatawasul baru tamduma kan berarti dengan derajat suluknya katruk tanya kepada tingkat makrifah golom tente tunggu naka mupluga rasuluk mendapat nyan pemberian daripada Allah. Rubat tingkat makrifah pemberian daripada Allah dengan modal mendawamkan, menetapkan ingat Allah dalam hati. Karena namanya tarikat Naqsyabandi hendak tersebut li Allah dengan lidah dan kan tersebut dengan hati, tak ingat dengan hati. Orang yang gadruk tingkatnya, dia keceramah, dia kepegahaba, hati selalu ingat kepada Allah. Itanya ubat salah yang nak dah baca Fatihah hati orang lain. Yang kedali penting, anak mesti searah lidah dengan hati. Yang bukan lidah baca Fatihah, inna ihdinas siratal mustaqim. Hati di kepada kai itu hujun Honda kekenang hujun. Yang ketana legit mau bisa hati dengan lidah.
orang yang katruk tingkat ma'rifah mupisah cit hati dengan lidah, tapi lidah disampaikan ke yang berpegang ke semua but ke pidato ke khutbah, hati lagi ijak jarum jam awak tapi jam you know nanya nama tele nya jam nangka nya jarum jam ada kala jam nya nabo you know nali menan mayu ayun dengan hati diingat Allah. Jadi tidak akan mungkin sampai kepada ma'rifah tanpa ilmu yang pokok ialah fikih. Tauhid ialah tauhid, fikih, tasawuf. Kan dan mengamalkan. Tamang tarikat. Ngepurno cara zikir dan ingat Allah dalam hati. Dengan berkat zikir, berkat bimbingan guru, mungkin bisa sampai kepada tingkat ma'rifat. Ilun yang berat ilun orang yang gepubut laganya gepratik aja orang kata bab ma'rifah cukup lega meribaya ka orang tu ke ma'rifah bina murid katnya ni ka ma'rifah tu yang tak perita rukun semayang Nabi dengan dalam suci kalau mau mustahil untuk sampai kepada ma'rifah menyohana didasari oleh ilmu yang fardu'in kemudian amaliyah yang mengarah kepada bisa tercapainya ma'rifah. Yang dua ilmu karena demah amal mandu tujuan kita minta ilmu untuk tak amal yang pokok ile teh yang gelarang teh yang wajib menyo masalah sunat yang kena ketentuan menyo tak puput nafala ai tak puput hana dosa nya perle tengah bula bonus ke bagi-bagi fala yang sunat tak puput hana laum hana dipaksa katanya untuk puput. Jadi kan begitu na ilmu 100% beramal laju tentu yang fardu'in yang hak yang hanya tertinggal lain hukum sembahyang jemaah di penjara yang dia bahek-bahek orang yang gura na tengku yang kabel yang undang you baca khutbah ke di bak Jumaat dalam penjara Jumaat hanasa debuk khutbah di tengkunya nang gedai mu semayang dalam 2 rakaat lambaga mendung megampung menteng gampung ni kan penjara hantai urang peluk anja pedang Jumaat wajib kerja ho yang de azan kan di masjid di pineh gampung yang sep urang kan kagak pedang Jumaat yang gede-gede gebang kan di masjid bak pineh gampung batas gampung de azan gampung yang hana sep urang berpegang Jumaat urang je kena wajib kerja yang di kampung orang dalam penjara dia hanya debit dekedi dih azan di luar penjara bak masjid di luar penjara hanya debit hana wajib Jumaatnya kan bagi orang yang dalam tahanan udhur jamaah udhur yang jamaah menjadi pegawai dalam juga tabak hana syarat benar urang perlu tapi menyawan Jumaat orangnya udhur hana wajib Jumaat keputar pedang efek daripada pedang menyokah hantar semayang Jumaat berarti urangnya hana sembahyang lahu so tanggung jawab ilong kalau pegah dalam dalil gitu so yang pemimpin yang perintah pedang malamnya nak kanwil padahal yang nedah maju netilai kelem pejit jit lonja likut nanti tapi drone ikut ke yang tak malam dia di kantor di kantor pi pegat
Jumaat urang hana mustautin ni kantonya Nur Mandau. Ada enam pegawai pi gejak kerja hinoi bana dan tamadiun. Dan dai binah lain ke mustautin. Wajib Jumaat benar 42 orang yang mutanah iya Pak Aceh. Definisi mutanah iya kuhung ujun rido gelandu haminah lehinan mustautin. Menetap sementara mungkin istilah fikih hana wajib. Hana wajib pedang. Mungkin wajib ikut. Lagi uridayahnya mungkin wajib sembahyang Jumaat. Kan pedang nampung pedang wajib boleh mendirikan Jumaatnya berset syarat urang 40 mustautin baru jid. Adapun urang mukim yang ke mustautin menyokanam Jumaat yang kepedahinan wajib ana pri urang daya hadi tapi kamu daya dengan terus ana tahu pogo kana latan nyan ban Jumaat di penjara, Jumaat di kantu, papat lam nyenai. Ana dua kana, yang kedua hana wajib. Lam penjara urang hana bebas, hanya tebit, enggak nyantunkan mustautin, papat dah hidrop iculok genan, oleh bebas tengah kagak wampung, hantir syarat. Yang bahaya, gedanya tengku, diundang, jabe utubah, halian semayang lam 2 rakaat, semayang atas. Nya anak itu pura tengku templo. Kamu tengku menan anak rezeki lain. Rezeki nan tekan amplo ke anak tahu. Maka habis. Terima kasih Abu kepada 3 penanya. Dikira tengku masalah Jumat di penjara udah selesai ya, tengku yang di Janto. Alhamdulillah. Kalau tu bentanya balun sebab Karachi kamu yang nabu kan. Tempatnya karena yang pegah pokok ji hatalun netanya babu. Kagem pokoknya kamu Karachi culun. Tunggu Taufik, Ibang ka terjawab Baik, terima kasih. Long dari Likud kaum Hawa pun kira-kira yang temannya terus dalam mik nah. Terus nah kira-kira Hana menyahana kalau silakan 2 rote yang lino baru ulung baca yang ya silakan nunggu ada tirote tanya insyaallah apa selesai hampir po 10 lewat 15 paling telat paling awal po 10 peng ya silakan nunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia yang terhormat Al-Mukarram Syekhuna Abu, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan keberkahan kepada Abu dan keluarga. Amin. Buya, nyo punya borong melebok berean jit. Penting ni punya buya. Punya geron jir, tapi orang lain nak kepenting jir gimana caranya? Nak bayang dia baru lah. Silakan. Hanya sesuai dengan majlis tanya Dastafi betul heboh ya ya silakan langsung. Yang pertama Abu